من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-20, sebagaimana dikutip oleh Harun Yahya di dalam bukunya The Quran is the Way to Science. Halaman pertama menyatakan, religion without science is lame, and science without religion is blind. Agama tanpa ilmu adalah pincang, dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tetapi juga menjadikan riset ilmiah yang konklusif dan tepat guna, karena didukung oleh kebenaran yang diungkapkan melalui agama. Alasannya adalah karena agama merupakan sumber tunggal yang menjadikan jawaban pasti dan akurat. Selain daripada itu, kalimat ini juga menunjukkan bahwa membangun karakter bangsa tanpa panduan agama tidak akan berjalan dengan benar, tetapi justru membuang banyak waktu dalam mencapai hasil tertentu. Yang lebih buruk lagi, seringkali tidak menghasilkan bukti yang meyakinkan. Ketika Nabi sampai di Madinah, ia membuat peradaban baru yang kemudian memunculkan pengertian bahwasanya Islam adalah kepercayaan yang sistemik, tidak hanya berdimensi teologikal, ritual, dan mistikal, tetapi juga berdimensi moral dan intelektual. Secara terminologi, Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, yang salah satu fungsinya adalah huda linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Said Nursi sebagai Renaissance of Islam menyatakan, Islam is the father of all science, and Al-Quran is the book of science. Islam adalah bapaknya ilmu pengetahuan, dan Al-Quran adalah kitabnya. Dari paparan singkat tersebut, pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Membangun Karakter Bangsa dalam Perspektif Al-Quran, dengan berlandaskan Al-Quran Surat Ibrahim ayat 1 sebagai berikut.
Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah volume 7 halaman 7 menjelaskan penjelasan tentang pentingnya Al-Quran telah disebutkan oleh Allah dengan menggunakan bentuk jamak untuk kata Al-Zulmat yang berarti beraneka gelap, sedangkan An-Nur untuk makna tunggal. Hal ini mengisyaratkan bahwa kegelapan itu bermacam-macam dan beraneka ragam, serta sumbernya pun banyak. Sedangkan An-Nur selalu menerangi, tidak pernah memberikan kegelapan. Penjelasan tentang pentingnya Al-Quran sebagai An-Nur benar-benar menunjukkan bahwa antara Al-Quran dengan membangun karakter bangsa terdapat hubungan yang saling mengikat. Malik bin Nabi di dalam kitabnya Kitab Al-Mustashriqin wa Adzabuhum fi Al-Fikr Al-Hadith menulis, ilmu pengetahuan adalah sekumpulan masalah dan sekumpulan metode yang dipergunakan menuju tercapainya masalah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan membangun karakter bangsa tidak hanya dinilai dengan apa yang dipersembahkannya kepada masyarakat, tetapi justru dinilai dengan diukurnya suatu iklim yang mampu mendorong kemajuan karakter bangsa. Itu termasuk Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah yang tidak mengandung kontradiksi. Al-Quranlah kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada utusannya sebagai petunjuk. Al-Quran adalah kitab terakhir dan dalam penjagaan Allah. Oleh sebab itu, membangun karakter bangsa akan berkembang cepat hanya apabila dituntun oleh Al-Quran dengan mengambil kebenaran darinya. Karena hanya dengan demikian membangun karakter bangsa mengikuti jalan Allah. Hadirin Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu, bagaimanakah dinamika keilmuan dalam mewujudkan kepribadian umat Islam saat ini? Umat Islam saat ini mengalami degradasi keilmuan secara besar-besaran. Data Badan Penelitian Internasional pada tahun 90-an menyatakan Israel yang notabene Yahudi dalam 1 juta penduduk memiliki 1.600 pakar pengetahuan. Amerika yang notabene Nasrani dalam 1 juta penduduk memiliki 160 pakar pengetahuan. Sedangkan Indonesia yang mayoritas muslim terbesar di dunia dalam 1 juta penduduk hanya memiliki 65 pakar yang muslimnya hanya 6 orang. Oleh karenanya, dalam bidang membangun karakter bangsa, kita masih tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Kita jauh tertinggal dengan Amerika Yang protestanis, Kita jauh tertinggal dengan Korea yang konfusianis, Bahkan kita jauh tertinggal dengan Jepang yang Buddhis. Padahal 14 abad silam kita telah diperintahkan membaca dan membangun karakter bangsa. Bacalah Al-Quran supaya hidup teratur. Bacalah alam supaya lahir karya-karya luhur. Bacalah diri kita agar hidup tidak tercampur. Sebab dalam membaca
dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Toha ayat 113 sebagai berikut. Santri putra, santri putri, rahimakumullah. Di dalam tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisy, ayat ini menjelaskan tentang keagungan Allah, kisah Nabi Musa, dan berita datangnya hari kiamat. Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang jelas, yang mengandung berbagai bentuk macam-ancaman, supaya mereka menjauhi kemaksiatan dan supaya Al-Quran selalu memperbaharui nasihat dan pelajaran bagi mereka. Saudaraku, dari ayat tersebut jelaslah sudah bahwasanya Al-Quran merupakan peringatan manusia, wahyu Sang Pencipta semesta alam untuk dijadikannya sebagai pedoman hidup kita. Maka dari itu, pada akhirnya kami semua mengajak, Wahai saudara-saudaraku orang selayar, make the Quran as our life guidance. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Demikianlah yang